Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang tanda zaman kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita semakin menghormati Tuhan, mari kita semakin mengejar perkenanan Tuhan hari-hari ini. Karena melihat tanda, hari-hari ini kita buka media sosial itu saudara, ya enggak ada hal yang menyejukkan, benar enggak? Baca berita, ya kekacauan, baca berita pembunuhan, baca berita peperangan. Ya, siapa yang udah siap-siap mau rapture? Ya, saya bilang tuh sesat. Kalau ada orang yang tahu tanggalnya itu sesat, karena Tuhan bilang nggak ada satupun yang tahu. Tuhan nggak pernah memberikan tanggal jelas kapan dia datang, kapan rapture terjadi, tapi Yesus memberikan tanda ya tentang kedatangan Tuhan. Ya, Yesus berkata kalau dia akan datang akan terjadi banyak kekacauan, bencana, gempa bumi, perang, ya, kejahatan bertambah, kemurtatan bertambah. Tapi untuk tahu tanggalnya itu kapan, tidak ada yang tahu. Ya, bagian kita adalah siap-siap hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat saudara tanda-tanda zaman, dan saya pun secara pribadi hari ini mendapat satu desakan yang kuat dari dalam roh untuk terus menyuarakan tentang kedatangan Tuhan, mempersiapkan jemaat menjadi umat yang kudus dan layak. Karena kita percaya, maaf saudara, surga itu tempat yang mulia, dan tidak semua orang Kristen masuk surga. Ya, jangan berpikir oh saya kan Kristen, saya ke gereja tiap minggu udah pasti masuk surga. Ya, maaf saja, kita mau masuk ke istana presiden aja tidak bisa sembarangan orang. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, apalagi untuk masuk dalam surga. Hari-hari ini banyak nilai mulai bergeser. Orang dibawa kepada mencari kepuasan untuk diri sendiri. Ya, sehingga banyak hal terjadi. Salah satu contoh, kemarin saya baca berita saudara, anak-anak muda zaman sekarang terutama di kalangan Gen Z, mereka itu bekerja tapi nggak punya tabungan, nggak usah angkat tangan. Ya, mereka ada gaji tapi mereka nggak punya tabungan. Kenapa? Karena di kalangan Gen Z itu beredar satu prinsip yang ya self reward. Dia harus memberi penghargaan buat dirinya sendiri. Jadi dia kerja dari Senin sampai Jumat, nanti dia gajian Sabtu, itu dia pakai untuk hura-hura, habisin uangnya. Kenapa? Ya gua layak bahagia. Ya gua pantas untuk menikmati apa yang udah gua capai. Dan ini nilai yang gak sesuai firman loh. Saya kemarin ngobrol dengan anak saya di mobil, anak saya bilang, ya anak saya Gen Z saudara, dia bilang iya mam, dan sering kali nilai-nilai itu masuk dan kita berpikir itu benar, ternyata itu tidak sesuai firman Tuhan. Dengan terbukanya media sosial sekarang, begitu banyak nilai yang diberikan, kita harus punya filter firman Tuhan saudara. Yang lagi tren juga sekarang ya silver divorce atau grey divorce. Perceraian yang terjadi di kalangan, kenapa dibilang grey? Karena udah rambutnya agak-agak kayak saya begini nih ya, ada grey-greynya.
Ya, tapi ini asli grey-nya dari Tuhan ya. Di kalangan 50 tahun ke atas tuh perceraian banyak terjadi. Dan ternyata grey divorce itu bersumber dari keinginan untuk kebahagiaan pribadi, saudara. Mereka tuh berpikir gini, ya gue bertahan dalam pernikahan yang gak sehat, ngapain? Gue layak bahagia. Ya, aku ini layak bahagia, ngapain aku bertahan dengan pernikahan yang racun? Ya, dan banyak orang akhirnya berpikir, iya loh, itu bener loh. Ngapain gue buang sisa hidup gue itu untuk sebuah hubungan yang toksik yang akan membawa gue gak bahagia. Ya gue pilih cerai aja dan gue bisa nikmati hidup. Dan ini terjadi, saudara. Banyak sekali orang bercerai di atas 50 tahun karena merasa ya memang aku gak bahagia, buat apa bertahan. Tapi apakah nilai itu sesuai dengan firman Tuhan? Kan pernikahan itu Yesus bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Sesat juga kau. 1 tambah 1 sama dengan 1. Makanya saya selalu bilang pernikahan itu adalah bunuh. Menikah itu bunuh. Yang sudah menikah setuju nikah itu bunuh diri? Kalau kau nggak setuju berarti sesat juga kau. Nikah itu bunuh diri. Kenapa bisa jadi 1? 1 tambah 1, 1. Kan setengah saya mati, setengah suami saya mati. Kita bunuh setengah-setengahnya, baru kita bisa jadi 1. Yang dibunuh apa? Egonya, keinginan dirinya, pengen dihormati, pengen digini. Saya tuh terima konseling bapak-bapak, saya tuh nggak bisa bu mengasihi istri saya. Istri saya tuh nggak hormat sama saya. Saya bilang ya model bapak begini nggak mungkin istri hormat. Saya juga kalau dapat suami kayak bapak, ya udah nggak dikasih sianida udah bagus pak. Kadang-kadang, loh, makanya Alkitab bilang istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri-istri yang baca ayat ini protes semua. Hello ibu-ibu, kita disuruh tunduk sama suami seperti sama Tuhan, setuju nggak? Jujur, nggak usah pura-pura rohani. Mau nggak ibu-ibu suruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Ini mukanya ibu-ibu langsung berubah semua. Kira-kira itu, tapi Alkitab yang bilang loh, ibu-ibu mau suruh tunduk sama suami sama seperti kepada Tuhan? Ada ibu-ibu yang gini, ibu gedek-gedek bu, ya, antara iya sama tidak. Ya jangan berhenti di situ, masih koma, itu ayat masih koma. Lanjutannya apa? Sebaliknya hai suami, ya, kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Ah, ini baru amin ini. Kalau suami kita hidupnya seperti Kristus, kita tunduk nggak ibu-ibu? Gue baru masuk rumah udah gini, ding. Kayak di keraton tuh. Kalau suami hidupnya seperti Kristus hidup, ya otomatis istri tunduk sama seperti kepada Tuhan. Masalahnya bu, suami saya ini kayak setan, nggak bisa suruh tunduk sama seperti kepada Tuhan. Ayo kita mengambil bagian kita masing-masing dalam rumah tangga, mematikan daging kita, jangan ikuti hawa nafsumu. Dan jangan seperti prinsip-prinsip sekarang, yuk kita harus kasih self reward, kasih nilai buat dirimu. Lu pantas bahagia, lu gajian habisin duitmu buat lu, nggak usah bahagia sama istri karena lu yang kerja. Istri juga, ya ngapain gue bertahan dalam pernikahan yang kayak gini, gue pantas bahagia. Gue tinggalin aja nih suami sama anak-anak yang bikin gue pusing. Lah kalau dunia semua isinya begitu, mau jadi apa saudara? Tanpa kita sadari hari-hari ini firman itu bergeser terus.
bergeser. Ya lama-lama sesat. Makanya Tuhan bilang waktu ini harus dipercepat. Karena kalau nggak dipercepat, nggak ada yang selamat kita. Sesat semua. Nah, kita lihat apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang kita harus melatih diri kita. Buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 mulai. 1 Korintus 9 ayat 24, saudara. Ya, kita akan lihat bagaimana sih kita nih harus hidup sesungguhnya supaya kita ini berkenan sama Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24. Baca bersama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan beriman kekristenan yang sesungguhnya. Saudara dan saya, engkau mau atau tidak, engkau siap atau tidak, engkau setuju atau tidak, kita semua berada di dalam gelanggang pertandingan. Saudara mau atau tidak, kita nih harus berlari loh. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran, orang dunia saja kalau ikut lomba lari, ya, itu butuh persiapan, butuh disiplin yang sangat matang. Mereka menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk dapat hadiah, mahkota yang fana. Saya mau tanya sama saudara, tiba-tiba saya daftar untuk ikut lari minggu depan, lari maraton. Bisa nggak saya mendaftar ikut lari maraton minggu depan? Menurut saudara bisa? Bisa. Tapi saya menang? Saya kira-kira menang atau tidak? Anda meragukan Tuhan ya? Ya? Bisa Bu, ada mujizat? Enggak juga, enggak bisa. Saya enggak akan mungkin menang, karena untuk ikut lomba lari itu dibutuhkan persiapan yang matang. Persiapannya bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Untuk memiliki ketahanan tubuh, untuk punya cara lari yang benar, untuk banyak hal yang harus dilatih. Bukan cuma itu, di dalam kita mengikuti perlombaan, Rasul Paulus bilang mereka menguasai diri dalam segala hal. Yang namanya latihan keras itu harus. Kita nih nggak usah jauh-jauh ngomongin gitu ikut lomba. Saudara tahu nggak rahasia untuk bisa punya badan langsing itu sebenarnya tahu toh? Tahu kan? Yang khususnya yang badan-badannya agak nyemek, ya, jangan bilang gendut, ya, orang Jawa bilang nyemek lah ya. Kita tahu sebenarnya tips untuk badan kita nih langsing toh, terutama bapak-bapak yang perutnya agak maju ke depan. Nggak apa-apa, ya, kita harus mulai belajar melatih diri memang sih. Saya kadang kalau lihat bapak-bapak perutnya maju ke depan tuh, saya ingat saya hamil dulu tuh loh. Maaf ya bapak-bapak ya, maaf. Saya sekalian membuli Anda supaya terbuli. Saya kadang ngomong sama suami saya, itu bapak itu nggak capek ya? Saya dulu hamil 9 bulan capek loh, bawa perut gitu. Itu bapak kok seumur hidup ya? Kita tahu nggak cara untuk menurunkan berat badan tuh, tahu nggak? Tahu. Saya sama suami sangat tahu.
Kami tahu, tapi mau turun itu susahnya minta ampun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi tahu tipsnya ya. Tunda sarapan, nggak usah sarapan sampai jam 10 apa jam 11. Makan nggak apa-apa, kurangi karbo, kurangi gula, berhenti jam 6 sore. Itu toh Pak, turun loh Pak. Turun. Saya ngomong sama diri saya sendiri juga ini. Tapi menguasai diri itu memang susahnya minta ampun. Iya Pak, iya. Kalau kita kembali sebenarnya semua kepada penguasaan diri. Ya, memang penguasaan diri itu enggak gampang, tapi saya mau belajar saudara. Lumayan nih, barusan turun lagi 2 kilo. Ya, mau ngejar 5 kilo aja nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kekurusan jelek juga. Ya, mau sehat. Hidup mati di tangan Tuhan, tapi sehat di tangan kita dong, ya. Kalau sakit jangan salahin Tuhan. Itu bukan Tuhan, aku menerima takdir ini. Kata malaikat, lu rakus. Jangan bilang takdir Tuhan. Ya itu karena kau nggak bisa menguasai mulut. Karena Rasul Paulus juga bilang, Alkitab bilang, hidup mati dikuasai lidah. Lidahnya pengen makan enak terus. Mati. Saudara, kita tahu menguasai diri itu tidak gampang. Makanya sebenarnya musuh yang terbesar itu bukan orang lain, bukan suamimu, bukan istrimu, tapi diri sendiri. Nah, dunia menawarkan sekarang itu lu layak bahagia, lu nggak bisa bertahan dalam keadaan ini. Kalau istrimu gitu lu cerai aja, cari istri yang lebih baik. Ada istri yang lebih baik saudara. Ya. Semuanya itu berimpak karena dari kita dulu kok. Bagaimana kita memperlakukan istri, ya begitu juga akan terjadi dalam sebaliknya saudara. Ada bapak-bapak bilang, aku nih dulu Bu waktu baru mau menikah, saya bergumul doa puasa cuma satu doa saya, Tuhan aku minta istri yang benar. Tuhan kasih Bu, saking benernya aku salah terus. Iya enggak bapak-bapak, salah doa kau. Kau doa minta istri yang benar, istrimu kebenaran, akhirnya kau salah. Ya yang ada itu sebenarnya kita nih melatih diri. Ya jangan bercerai di usia 50 cuma untuk bahagia. Sebenarnya bahagia, Tuhan tuh kan bilang kita nih harus mati bagi diri kita sendiri. Nah Rasul Paulus tuh bilang, orang-orang yang ikut perlombaan itu menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk dapat mahkota yang fana. Aturannya ada untuk lomba lari pakai sepatu lari. Ada orang ikut lomba lari datang pakai sepatu roda? Boleh ikut lomba? Yang tidak memenuhi syarat. Ini lomba lari bukan sepatu roda. Kalau ikut lomba lari sudah ditentukan nih jalurnya ini. Kita tahu ada jalan pintas di situ, jalan tikus. Ada pelari lewat jalan pintas, maka dia gugur dari perlombaan. Di dalam iman kekristenan kita ada standar Tuhan yang harus kita ikuti. Tidak bisa seenak-enaknya pakai cara kita. Iya. Aku layak bahagia dong, aku layak dong untuk beri self reward. Tuhan bilang berkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jangan andalkan apapun dari diri kita. Sebaliknya Rasul Paulus bilang kita ini apalagi kita ini sedang berlomba untuk memperoleh mahkota yang abadi. Serius loh saudara, surga itu ada, neraka itu ada. Saya tuh bilang sama anak-anak saya begini, saya tuh kalau mau tidur malam suka membayangkan gini, kalau hari ini terjadi rapture ya, pengangkatan ya, terus ada salah satu yang tertinggal dari anggota keluarga kita, kan kita juga nggak tahu orang hidup ya. Saya tuh kepengen anak-anak saya tuh hidup benar, tapi kan kembali lagi kan kita nggak bisa kontrol mereka 24 jam.
Iya kan? Kehidupan iman kita tuh kan pribadi-pribadi dengan Tuhan ya. Saya bilang sama anak saya gini, Dek, ya kalau kamu gak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, gak jaga kekudusan dalam pikiran, perkataan, dalam perbuatanmu, nanti kalau rapture, misalnya kamu tiba-tiba bangun pagi nyari, loh papi mami mana ya, kok gak ada ya, terus kamu tertinggal di dunia ini. Ya, di situ nanti sudah tidak ada keselamatan, saudara. Ada keselamatan kecuali dibayar dengan darah sendiri. Kasih karunia dan tidak ada. Kamu bisa selamat kecuali kau bayar dengan darahmu sendiri. Kau dibunuh suruh nyangkal Yesus, dan kau tetap bertahan untuk Yesus, lalu kepalamu disembelih, kau bisa terdapat keselamatan. Kau bayar dengan darahmu sendiri, itu kata firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus tuh bilang begini, kalau aku datang kembali kedua kali di dunia ini, ada iman aku dapati, karena dia datang itu setelah orang-orang anak-anak Tuhan sudah diangkat, sudah rapture. Saya bilang gini ya, makanya Tuhan juga ngomong ya, nggak mungkin ada iman lagi di situ. Sekarang aja nih kita nih belum disuruh penggal kepala loh ikut Yesus. Kita ini sekarang hanya dituntut berjuang melawan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri aja kita kadang kalah loh. Iya nggak saudara? Apalagi nanti kalau sudah di depan itu pedang, kamu percaya Yesus atau mati. Terus saya ragu akan ada orang yang tetap percaya Tuhan tuh, bahaya saudara. Rasul Paulus tuh bilang begini, ya, karena itu aku nih melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Saya tuh kadang merenung begini, Rasul Paulus ini orangnya itu sungguh-sungguh menyerahkan hidup bagi Tuhan Yesus. Dia menginjil itu, ya kalau saudara pernah perjalanan ke Turki, kita mengunjungi itu Efesus, kota-kota di sana, itu semua rata-rata tuh perjalanannya Rasul Paulus. Dia buka gereja, buka pelayanan, dan dia bilang, setiap hari aku berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus, mau dibunuh, dipenjara, karam kapal, dianiaya. Itu masih ngomong, aku berusaha melatih tubuhku ini supaya jangan aku ditolak setelah aku memberitakan Injil. Wow, saya itu terkesima dan takut loh saudara. Sementara orang Kristen sekarang nggak pernah menyangkal diri, nggak pernah pikul salib, dosa, bersinah, dugem, berantem, kepahitan, dan bilang mati masuk surga. Hello, di mana ada orang segila ini? Betapa tersesatnya. Ya, kita harus berusaha mematikan diri sendiri untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Nggak bisa kita hidup seenak-enaknya kita dan bilang mati masuk surga. Jangan tersesat dengan ajaran-ajaran hari-hari ini yang menyesatkan. Oh nggak apa-apa, kan Tuhan Yesus sudah mati bagi dosaku, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itu yang menyebabkan orang Kristen ini hidup tidak menghormati Tuhan, sehingga engkau ke gereja pun hanya sekedar ya udahlah, gua kan Kristen harus ke gereja. Apalagi di Jakarta malam mabok dugem, minggu ke gereja bikin status keseimbangan hidup. Ya Allah, subhanallah, ada orang Kristen. Untung saya bukan Tuhan loh. Kalau saya Tuhan udah saya pites orang model begini nih. Ada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yang hidup seenak jidatnya. Dia bersinah, dia homo, dia lesbi, dia selingkuh, dan dia bilang mati masuk surga. Please saudara ya, jangan sesat. Alkitab bilang jangan cuma comot-comot ayat dan kita nggak tahu. Saya hari-hari ini menyampaikan khotbah, Tuhan ingetin terus, jangan pernah lupa, titip ngomong, persiapkan umat untuk menyambut kedatanganku kali yang kedua, dan ingetin jemaat, tanpa kekudusan engkau tidak mungkin melihat Tuhan.
Matikan dirimu, saudara. Ayo hari-hari ini ndak usah tuntut suami harus begini, ndak usah tuntut harus begini. Kalaupun dia yang salah, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Gitu aja. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan, banyak merendahkan diri di kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Itu cara untuk engkau bisa mematikan diri, saudara. Karena bahaya kalau kita mengikuti diri sendiri, kita ini menjadi orang yang terus menuntut Tuhan. Aku ini kurang dihargai, aku ini kurang gini, kurang bahagia, kurang duit, kurang terus. Sehingga kita lupa untuk bersyukur. Apa yang sudah kita nikmati, yang sudah kita alami bersama Tuhan, seringkali kita lupa bersyukur. Kenapa? Karena kita punya tuntutan terus sama Tuhan mengenai diri kita ini. Kurang dihargai, kurang duit, kurang cantik, kurang ini, orang ibu-ibu tuh yang operasi plastik terus itu karena merasa diri kurang. Hidung udah bagus-bagus. Saya selalu bilang, kalau hidungmu satu, lubangnya dua menghadap ke bawah, itu sudah normal, Bu. Nggak usah lagi kau tambah-tambahi. Nanti kalau kena syaraf, bahaya. Ada ibu-ibu hidungnya mancung, tapi karena kena syaraf kalau ngomong, gimana kabar Bu Dewi? Ibu kenapa begini? Iya kemarin disuntik kena syaraf Bu. Gak usah aneh-aneh. Orang-orang begitu karena gak puas dengan diri, mengikuti tuntunan diri. Padahal Alkitab berkata apa? Jangan engkau merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya. Merawat tubuh itu sepantasnya, bukan untuk memenuhi keinginannya. Akhirnya kita melakukan segala cara. Kalau kita nggak punya rasa cukup, ya Alkitab itu bilang begini. Coba kita lihat, ya di dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, saudara. Memang ini ayat bicara tentang hamba uang. Tetapi ayat yang selanjutnya itu luar biasa, ya. Ibrani 13 ayat 5. Di sana firman Tuhan berkata begini, baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayat yang B ini yang saya mau garis bawahi, baca. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Rasa cukup di dalam diri kita sendiri itu yang seringkali itu yang bisa membuat kita bersyukur. Ada orang sudah punya banyak, tapi karena dia rasa nggak cukup-cukup sehingga dia nggak bisa bersyukur. Ya makanya ibu-ibu itu nggak pernah berhenti, saudara. Kalau sudah sekali perbaiki hidung itu nanti pengen balik terus tuh tiap hari. Ya, menghabiskan uang ratusan juta hanya untuk permak diri karena dia pikir Tuhan tertarik dengan apa yang ada di luar. Tuhan tuh tertarik dengan apa yang ada di dalam. Manusia batiniah kita dari sini. Ketika engkau dalam rumah tangga, jangan tuntut suamimu bikin kau bahagia. Tapi Tuhan, aku mau belajar untuk berkata, ampuni aku Tuhan. Biarkan aku ini mati bagi diriku, dan aku bisa melakukan yang terbaik buat rumah tanggaku. Karena iblis itu jahat, saudara. Ya, iblis itu selalu menggoda kita. Tapi nggak usahlah kita tuduh iblis jahat, karena memang dia sudah jahat. Jangan terbiasa menyalahkan iblis terus. Tapi mari kita lihat pada diri kita sendiri. Karena musuh terbesar orang itu ialah dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan bilang manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia dipikat lalu terseret olehnya. Saya mau kasih contoh begini, saudara. Ini persoalan yang kecil-kecil aja. Saya kalau di rumah itu memang saya selalu bangun lebih pagi, ya kadang jam 4 saya udah bangun. Ya kalau udah bangun nggak tahu mau ngapain lagi, saya ke dapur. Ya, saya lihat apa gitu piring kotor, ada yang nggak beres, saya bersih-bersih, lalu saya masak. Kadang lagi masak itu, ya setan itu mulai ngomong gini, kamu kan udah capek toh, kamu cuci piring, kamu beresin rumah, anak-anakmu masih tidur.
Ibu-ibu jangan senyum-senyum, saya tahu juga kadang kau digoda begitu. Ya, masa kamu begini. Kamu tuh layak bahagia loh, layak dihargai loh sebagai seorang istri. Cuma dituntut terus. Kalau saya ikutin diri saya, saudara, saya pergi ke kamar anak saya tendang pintu mereka. Dasar anak-anak kurang ajar, prak, kan begitu. Tapi hari-hari ini saya mau belajar, saya bilang, Tuhan, terima kasih yang kau beri aku kesehatan, kekuatan, biar hidupku ini menjadi berarti bagi keluargaku. Iblis, kau tidak usah pengaruhi, bikin aku panas-panas. Lebih baik aku bekerja sambil memuji Tuhan. Saya memilih, saya nyanyi. Kadang-kadang kalau saya nyanyi sendiri itu peperangan rohani itu. Ya, tiba-tiba aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kadang air mata saya menetes. Saya sedang berusaha mengalahkan diriku ini loh, yang lagi bicara menuntut kamu itu bisa lebih bahagia, kamu itu bisa begini, kamu harusnya dihargai, kamu harusnya dihormati, kamu harusnya begini. Saya bilang stop, ya stop. Ini yang Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku. Ya, ada bapak-bapak bilang, Bu, istri saya tuh kurang ajar, nggak pernah menghargai saya. Saya beliin dia mobil, saya gini, Pak, Bapak pernah nggak berdoa di kamar dan berkata, Tuhan, ampuni aku memberkati istriku. Coba Bapak lakukan itu. Bapak pernah melakukan seperti itu? Ya jujur belum pernah itu, Pak. Itu yang kau belum lakukan. Engkau sedang berperang melawan dirimu sendiri, bukan istrimu. Kalau engkau berubah, engkau melakukan itu, kau duduk di kaki Tuhan, dan saya yakin Pak, istrimu pasti berubah. Tapi kalau kau cuma tuntut istri, kau tuntut suami, kau tuntut anak, dan kau tidak pernah berubah, disitulah letak, saudara, kesalahan kita nih. Dan yang paling bahaya, Tuhan nanti nggak kenal kita, karena kita tidak berusaha melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada hari ini. Katakan, aku bersyukur Tuhan buat rumah tanggaku, buat keuanganku. Mungkin istriku gak menghargai aku, tapi cukup. Aku bersyukur. Ampuni aku, ampuni aku. Coba belajar saudara. Aku mengucap syukur buat keluargaku, buat orang tuaku. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang, orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Ayo saudara, kita jadi umat yang layak. Yuk. Ini pesan-pesan yang Tuhan titip. Ayo ingatkan jemaat. Karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Selama Tuhan masih kasih waktu kita bertobat, ayo bertobat. Berhenti menuntut, harusnya begini, akunya harusnya begini, harusnya begini. Stop, stop. Dan hari-hari ini banyak duduk aja di kaki Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Supaya kita bisa tutup mulut dan mencari perkenanan Tuhan. Itu memang tidak mudah. Tapi orang-orang yang mau mematikan dagingnya, dirinya, mereka yang berkenan sama Tuhan. Kalau kita mau saudara, cuma itu yang Tuhan tunggu. Saya bilang, Pak stop, kau tuntut istrimu. Kau pulang, kau duduk di kaki Tuhan dan bilang, ampuni aku Tuhan. Aku melepaskan berkat bagi istriku. Karena kalau kau tuntut istrimu, belum tentu kau lebih sempurna atau kau lebih berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati, amin saudara. Saya percaya saudara, ayo kita mengejar. Waktu ini tidak lama. Ya kita nggak tahu, ya makanya orang bilang, Bu, katanya tanggal 25 September ini rapture. Saya bilang, itu sesat. Tapi bisa jadi nanti malam loh. Bisa jadi minggu depan, tahun depan, gak ada yang tahu. Tuhan bilang kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, itu adalah sebuah kasih setia Tuhan. Karena dia tidak ingin banyak orang yang binasa, tapi dia tunggu kita bertobat. Ayo kita bertobat saudara. Ayo kita rendahkan diri di kaki Tuhan. Kita mau minta perkenanan Tuhan. Ya, kita bilang sama Tuhan saudara, yuk jangan main Kristen-Kristenan, jangan main gereja-gerejaan.
Bukan waktunya sekarang. Kita harus belajar hidup menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, dan intinya adalah pertobatan dari dalam diri, itu yang Tuhan suka. Ketika kita datang, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Sekalipun yang salah suamimu, ampuni aku Tuhan, aku menuntut terlalu banyak, ampuni. Harusnya aku belajar menabur lebih banyak, aku belajar menabur kasih lebih banyak bagi keluargaku. Tapi kalau yang ada hanya tuntutan, aku minta maaf, aku minta ampun, Tuhan ampuni. Mari hari-hari ini saudara kita mau lebih di hadapan Tuhan. Hari ini kita berkata, Tuhan, kami mau mematikan diri kami sendiri karena kami tahu kami telah ditebus dengan harga yang mahal. Biar kita tutup mata di hadapan Tuhan saudara hari ini. Biar kerinduan kami Tuhan tidak ada satupun yang tertinggal dari kami. Persiapkan setiap kami Tuhan, hidup kami, supaya kami layak. Kami mau meninggalkan segala dosa, hawa nafsu, segala keegoisan kami, dan kami mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir tentang tanda zaman kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini mari kita kembali lagi bertemu di tempat di mana kerinduan kita untuk mau merenungkan firman Tuhan. Di mana judul bacaan daripada Pemazmur pasal 63, dia katakan kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Di dalam kehidupan daripada Daud punya kerinduan yang tertentu, yaitu dia mau bertemu dengan Tuhan. Bap mama, saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika Daud di padang gurun Yehuda, dia tahu persis bahwa dia tidak akan sendirian. Dia bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi musuh dan setan. Sehingga dalam ayat yang kedua dari Mazmur pasal 63, di situ dia katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Ternyata Daud katakan, apabila dia tidak bertemu dengan Tuhan, tubuh bahkan jiwa merasa tidak aman. Bap mama, saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pada saat malam hari ini mari kita rindu akan firman. Kita merindukan firman karena firman adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga rindu akan firman karena firman adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Bap mama, saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman kita diperbarui, lewat firman kita dikuatkan, dengan firman kita merasa aman dalam pertolongan Tuhan. Walaupun ada musuh dan setan di samping kiri kanan, ternyata kita bersama dengan Tuhan.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Daud katakan dia tidak bertemu dengan Tuhan, maka jiwanya merana, tandus, dan tidak ada berair. Dengan demikian, di dalam ayat yang ketiga dari firman, di mana dia katakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia mencari-cari Tuhan, di mana dia bertemu dengan Tuhan, yaitu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi dia pada waktu dia datang kepada Tuhan. Sebab firman adalah kemuliaan Allah. Dia nyatakan itu dalam kehidupannya. Bap mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata Daud rindu Tuhan untuk mau merenungkan firman Tuhan, karena firman adalah kekuatan bagi Daud. Sehingga di dalam ayat yang keempat dari Mazmur 63, dia katakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Dia merenungkan firman Tuhan sambil menyatakan syukur dia kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia katakan, kemuliaanmu dahsyat bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Di mana firman Tuhan dalam ayat yang keempat, dia katakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Seluruh tubuh yang Tuhan ciptakan adalah sangat berguna bagi Tuhan. Seluruh tubuh mempermuliakan nama Tuhan. Dia mau bersiara bagi Tuhan. Dia mau melihat kekuatan Allah lewat kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud angkat tangan kepada Tuhan, bahwa dia menaikkan tangan kepada Tuhan. Hidupnya ternyata dia mengagungkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia katakan Tuhan dia itu baik, karena Tuhan adalah tempat pengungsian, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah pengharapan, sehingga dia tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Dengan demikian, dia bersiara kepada Tuhan, dia bermazmur bagi Tuhan lewat kemuliaan nama Tuhan, dan dia menaikkan tangannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah tempat pelarian, Tuhan adalah sendaran bagi dia. Sehingga dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 63, dia katakan, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji nama Tuhan. Ternyata Daud dia selalu berupaya dan memuliakan nama Tuhan, menaikkan tangan di hadapan Tuhan. Dia bersorak-sorai, mulutnya tetap memuji-muji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Seluruh tubuh yang Tuhan ciptakan adalah berguna, sangat berguna bagi Tuhan. Bap mama saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai orang percaya bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan, memuji-muji Tuhan, layak bagi semua orang. Dengan demikian, mari kita pasrahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 63, dia katakan, apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang
kawal malam. Ternyata Daud menyaksikan hidupnya kepada Tuhan. Dia merenungkan Taurat ini siang dan malam, dan dia mau katakan Tuhan dia luar biasa, dan Tuhan itu adalah orang tua yang paling erat. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat pelarian, tempat pengungsian bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Walaupun manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dengan demikian, Tuhan adalah kekuatan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-8 dia katakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ternyata Daud katakan dia andalkan Tuhan. Tuhan adalah pertolongan daripada Daud satu-satunya, dan dia bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan siapkan bagi dia. Di mana Bapak Mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak adalah sahabat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dia katakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ternyata jiwa daripada Daud selalu melekat kepada Tuhan dan menopang akan kasih setia Tuhan. Maka dia tidak akan sendirian. Dia hidup bersama-sama dengan Tuhan setiap saat dan waktu. Dengan demikian, pengharapan daripada Daud tidak akan sia-sia, dan selalu menopang, menjaga, dan memelihara dia. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Tuhan tidak pernah menutup tangan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dia katakan, tetapi orang-orang yang menghikar, mencabut nyawaku akan masuk ke bagian yang paling bawah. Orang-orang yang mengingkari janjinya, orang-orang yang tidak hidup bersama dengan Tuhan, hidupnya selalu senantiasa menyeleweng kehendak Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya selalu pasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 105 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Apabila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri bertindak. Tuhan ambil alih, Tuhan menolong dan memberkati. Di mana dalam ayat yang ke-11 dia katakan, mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Di dalam ayat yang ke-12, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena melalui orang-orang yang mengatakan dusta akan diserahkan dan dijauhkan itu dalam hidupnya, dan mulutnya akan tersumbat. Bapak Mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan membela kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun sebagai orang tua tinggalkan, Tuhan bersahabat dengan kita mulai dari malam ini. Dan kita pulang di dalam firman, kita kuat di dalam firman, kita pegang teguh akan firman dari malam ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.